Halo anak-anak, selamat datang dan jumpa lagi di sini bersama Pak Guru. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas pendalaman materi, yaitu pembelajaran kelas 5, tema 1, organ gerak hewan dan manusia, yang akan membahas subtema 1, yaitu pendalaman materi tentang di subtema 1. Nah, kita lanjut saja ya ke materinya. Kita next. Nah, oke. Nah, pada subtema 1, pembelajaran 1, kita sudah belajar tentang alat gerak hewan dan manusia. Nah, adapun alat gerak hewan dan manusia itu terdiri dari dua macam, yaitu alat gerak aktif, yaitu otot. Nah, itu disebut alat gerak aktif karena dapat bergerak. Dan juga alat gerak pasif, yaitu tulang. Disebut alat gerak pasif karena tanpa ada gerakan otot, tulang tidak dapat melakukan gerakan. Nah, makanya kalau kalian ingin lebih kuat ya, lebih fit dalam bergerak, ototnya harus dibesarkan. Nah, kalau yang lebih kelihatan itu tulangnya kurus, nah gerakannya juga jadi lemas. Seperti itu anak-anak. Ya, makanya yang membuat kalian lebih kuat dalam bergerak itu adalah otot. Jadi supaya ototnya semakin besar, ya, semakin kuat, maka sering-seringlah latihan olahraga ya, supaya otot kalian bertambah kuat. Nah, lanjut. Nah, jadi di pembelajaran 1 kita juga belajar tentang ide pokok pada muatan bahasa Indonesia ya. Nah, informasi utama itu disampaikan melalui ide pokok teks. Nah, itulah ide pokok ya. Ide pokok itu merupakan inti atau dasar permasalahan suatu teks. Ide pokok dalam teks sering juga disebut pokok pikiran atau gagasan utama karena berisi gagasan dari dasar dari penulis. Nah, cara menentukan ide pokok itu ada beberapa cara, yaitu yang pertama, kalian harus membaca teks itu dengan seksama secara keseluruhan. Jadi tidak bisa kalian harus membacanya itu setengah-setengah, harus secara keseluruhan, khususnya per paragraf. Biasanya ide pokok itu ditemukan dalam paragraf-paragraf. Nah, tiap paragraf baru ide pokoknya sudah berbeda lagi. Nah, kedua ya, carilah kalimat utama dari teks tersebut. Ide pokok itu biasanya bisa dijumpai pada kalimat utama. Nah, khususnya pada paragraf deduktif ya. Nah, paragraf deduktif itu biasanya ide pokoknya berada di kalimat utama. Nah, oke. Nah, lanjut ya di sini ya. Cara yang ketiga. Nah, ketiga, kalimat utama itu bukan berarti kalimat pertama ya. Jadi kalimat utama bukan berarti kalimat pertama pada suatu paragraf. Jadi kalian jangan berpikiran kalau kalimat utama itu selalu berada di bagian paling pertama suatu paragraf. Itu salah ya. Nah, karena pada dasarnya ya, pada paragraf ineratif, kalimat utama itu akan muncul di tengah. Sedangkan pada paragraf induktif, kalimat utamanya justru akan muncul di akhir paragraf. Nah, kita ingat-ingat lagi ya tentang karakteristik dari ketiga paragraf ini, yaitu paragraf deduktif, paragraf ineratif, dan juga paragraf induktif. Nah, sekarang kita cek ya, paragraf deduktif. Kita baca bersama-sama ya. Nah, ini ada bacaan teks tentang gurita. Gurita merupakan salah satu jenis hewan yang tidak bertulang belakang, yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Hal itu karena seekor gurita memiliki daya ingat yang cukup kuat. Gurita dapat memecahkan masalah yang dialaminya lebih cepat dengan cara mengingat pengalamannya ketika memecahkan masalah yang sama. Selain itu, gurita juga dikenal sebagai perenang yang cukup cepat. Gurita menggunakan gerakan pendorong jet untuk bergerak cepat dan berenang jarak jauh. Nah, kalau seperti ini, di manakah letak kalimat utamanya?
Nah, di sini sudah diwarnain biru sih sebenarnya ya. Jadi kalimat utamanya itu terlihat jelas ya. Apalagi di sini sudah ada label paragraf deduktif. Itu menandakan bahwa kalimat utama berada di awal paragraf. Nah, ini adalah kalimat utama ya. Jadi setiap kalimat yang berisi informasi dan diakhiri titik itu disebut kalimat ya. Setiap berakhir dengan tanda titik itu disebut kalimat. Nah, kalau belum berakhir dengan tanda titik, artinya kalimatnya belum selesai. Nah, ini sudah kalimat utamanya. Ya, gurita merupakan salah satu jenis hewan ya yang tidak bertulang belakang yang dikenal sebagai hewan yang cerdik dan pintar. Nah, ini sudah ditemukan kalimat utamanya ya, yaitu ini yang yang diwarnai biru. Nah, berarti ide pokoknya adalah gurita merupakan hewan tidak bertulang belakang yang cerdik dan pintar. Nah, jadi seperti itu ya anak-anak. Nah, seperti itulah cara menentukan ide pokok pada paragraf deduktif. Nah, sekarang kita lihat paragraf selanjutnya. Paragraf ineratif. Kita lihat ya. Alat gerak makhluk hidup. Nah, untuk bisa berpindah, beberapa hewan seperti ular dan cacing melata dengan otot perut. Tidak hanya itu saja, tetapi hampir setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Contoh lainnya adalah katak, belalang, dan kelinci yang bergerak dengan cara melompat. Bahkan dalam ras yang sama sekalipun, kaki bisa menjadi fungsi gerak yang berbeda, seperti halnya angsa dan ayam. Angsa menggunakan kakinya untuk berjalan dan berenang, sementara ayam tidak bisa menggunakan kakinya untuk berenang. Oke, seperti itu ya. Jadi pada paragraf ini ya, kalimat utamanya justru berada di tengah. Itulah paragraf ineratif ya. Jadi kalimat utamanya itu justru berada di tengah-tengah, yaitu apa yang dijelaskan di keseluruhan paragraf ini. Nah, yang dijelaskan itu adalah karakteristik gerak pada makhluk hidup. Ya, jadi itu yang dijelaskan. Kita lihat ya. Nah kan, ini adalah kalimat utama. Tidak hanya itu saja, tetapi hampir setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Lalu bagaimana menyimpulkan ide pokok? Apakah ide pokok itu keseluruhan dari kalimat utama? Apakah semua yang ada di kalimat utama ini bisa dituliskan sebagai ide pokok? Tentu saja tidak seperti itu ya. Ide pokok itu bisa kita simpulkan sendiri dengan bahasa kita sendiri. Jadi di sini ide pokok itu adalah ragam karakteristik gerak pada makhluk hidup. Itu ide pokoknya ya. Dimana kata ragam ini ya diadopsi dari kata tidak hanya itu saja. Nah, karena tidak hanya itu saja artinya kan beragam-ragam ya. Nah, sehingga di sini diubah menjadi ragam karakteristik gerak pada makhluk hidup. Tetapi hampir setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Nah, itulah ide pokoknya, yaitu karakteristik gerak pada makhluk hidup. Sehingga dari ide pokok ini ya, berawal dari ide pokok ini dibuatlah paragraf seperti ini ya. Nah, dibahasakan lagi dengan pengembangannya masing-masing ya, tergantung kreativitas dari siapa yang menulis paragraf tersebut, siapa juga yang mengembangkan paragraf tersebut. Seperti itu ya anak-anak. Makanya nanti ketika kalian diberikan tugas mengembangkan sebuah ide pokok, ya jangan terlalu terpaku pada ide pokok ini. Gunakan bahasa kalian asalkan itu berkaitan dengan ide pokok yang sudah diberikan. Atau ketika kalian ingin membuat sebuah teks wacana, kalian sudah memikirkan ide pokoknya apa. Nah, kalian tinggal membuat bahasa yang digunakan supaya terdengar enak untuk diterima gitu. Ketika orang membaca teks dari kalian, orang mendapatkan informasi dan itu sangat mudah untuk kalian untuk diterima oleh orang yang membaca teks yang kalian buat. Nah, makanya penting menentukan ide pokok. Setelah menentukan ide pokok, baru membuat penjelasannya. Seperti itu. Nah, jadi di sini sudah ada ide pokoknya ya. Kemudian dibuat dengan bahasa seperti ini dan diapit dengan kalimat penjelas. Oke, lanjut ya. Ini paragraf ineratif. Kalimat utamanya berada di tengah-tengah.
Sekarang lanjut ke paragraf induktif. Nah, kalau paragraf induktif biasanya di mana? Ya, di akhir. Kita lihat ya. Nah, masih dengan judul yang sama, yaitu alat gerak makhluk hidup. Tetapi kalimat utamanya dipindahkan ke akhir paragraf. Sekarang seperti apa jadinya? Oke, kita lihat ya. Oke, seperti ini. Untuk bisa berpindah, beberapa hewan seperti ular dan cacing melata dengan otot perut. Contoh lainnya adalah katak, belalang, dan kelinci yang bergerak dengan cara melompat. Bahkan, dalam ras yang sama sekalipun, kaki bisa menjadi fungsi gerak yang berbeda. Seperti halnya angsa dan ayam. Angsa menggunakan kakinya untuk berjalan dan berenang. Sementara, ayam tidak bisa menggunakan kakinya untuk berenang. Hal tersebut menunjukkan bahwa setiap makhluk hidup memiliki karakteristik geraknya masing-masing. Nah, di sini nyambung kan? Tetapi ide pokoknya atau kalimat utamanya itu terletak di akhir. Itulah karakteristik dari paragraf induktif. Nah, ini kalimat utamanya sekarang berada di akhir. Nah, ide pokoknya yaitu tetap sama, ragam karakteristik gerak pada makhluk hidup. Karena ini memodifikasi ya. Jadi tadi paragraf dari paragraf ineratif Pak Guru ubah menjadi paragraf induktif. Sehingga Pak Guru harus memindahkan ide pokoknya berada di yang awalnya berada di tengah, sekarang berada di akhir paragraf. Seperti itu. Jadi tetap dia ide pokoknya sama ya. Karena ini adalah teks yang sama dan teksnya sama dan judulnya juga sama. Seperti itu. Kita lanjut ya. Nah, pada pembelajaran tema 1, subtema 1, itu pembelajaran 2 ya, kita juga belajar tentang pengertian gambar cerita. Nah, jadi gambar cerita adalah sebuah gambar atau urutan gambar yang saling berhubungan satu dengan yang lainnya dan membentuk sebuah cerita. Contohnya adalah gambar ilustrasi. Nah, kalian sudah pernah membuat gambar ilustrasi dan juga deskripsi dari ceritanya. Nah, gambar ilustrasi itu dibedakan menjadi dua, yaitu gambar ilustrasi dengan foto, gambar ilustrasi dengan gambar tangan. Nah, kemudian pada pembelajaran 2 juga muatan IPA kalian belajar tentang alat gerak hewan dan fungsinya. Nah, alat gerak hewan itu disesuaikan dengan aktivitas dan tempat hidupnya ya. Tempat hidup ini itu disebut apa? Habitat ya. Ini bahasa ilmiahnya adalah habitat ya, tempat hidup. Nah, perhatikan tabel hewan beserta alat gerak berikut. Nah, hewannya apa saja? Kita lihat. Ikan. Oke, ikan. Amfibi. Wah, ada ya hewan amfibi. Reptilia, burung, mamalia. Ini ya, hewannya ini sudah dikelompokkan dia. Hewan ini dikelompokkan berdasarkan caranya bernafas ya. Berdasarkan caranya bernafas. Mau tahu ya? Contohnya ikan. Ikan itu bernafas dengan paru-paru. Salah ya. Ikan itu bukan bernafas dengan paru-paru. Ikan bernafas dengan insang ya. Oke. Yang kaget tadi pas Pak Bayu bilang paru-paru, artinya sangat fokus mengikuti videonya. Oke. Nah, kemudian amfibi. Nah, amfibi ini apa? Oke, amfibi itu adalah hewan yang bisa hidup di darat dan di air ya. Contohnya seperti katak ya. Jadi hewan amfibi itu katak ya, dia bisa hidup di air dan juga di darat. Nah, katak itu menggunakan alat pernafasan dua macam alat pernafasan ya, hybrid ya. Jadi bisa bernafas juga dengan kulitnya ketika dia berada di air, sedangkan ketika berada di darat, katak itu bernafas dengan paru-paru ya. Jadi dia bisa hidup di darat dan juga bisa hidup di air. Nah, sedangkan reptilia itu adalah ras hewan yang bernafas dengan kulit, seperti halnya ular ya. Ular itu bernafas dengan kulit. Kemudian burung.
Nah, burung itu bernafasnya tidak dia menggunakan kantung hawa namanya, atau disebut juga pundi-pundi hawa. Jadi burung itu menggunakan sistem pernafasan pundi-pundi hawa. Jadi ketika dia berada di ketinggian, dia bisa dengan pundi-pundi hawa itu dia bisa mengatasi tekanan udara di langit ya. Yang berbeda tentunya dengan kondisi udara di daratan. Jadi pundi-pundi hawa ini sangat efektif untuk untuk burung ya, karena itu memang sudah kodratnya burung bernafas dengan pundi-pundi hawa ya, itu adalah ciptaan Tuhan ya, sudah pasti dikondisikan sesuai dengan kebutuhan dari burung tersebut. Nah, ketika burung itu terbang, dia akan menghadapi tekanan udara yang berbeda ya, hembusan angin, seperti halnya manusia kalau di darat ya, kan gampang ya kalau misalnya kita tidak tidak terbang ya. Beda ya kalau misalnya manusia itu terbang tanpa peralatan khusus ya. Misalnya orang menaik para layang ya, itu menggunakan peralatan khusus. Bahkan ada yang menggunakan kacamata, sampai bahkan dengan ketinggian tertentu dia menggunakan tabung oksigen. Nah, karena tekanan udara pada ketinggian tertentu itu sudah berbeda, sehingga burung memiliki alat pernafasan khusus agar mendukung burung tersebut untuk bisa terbang ya. Oke. Nah, mamalia itu adalah hewan yang bernafas dengan paru-paru. Nah, mamalia itu hidupnya di darat. Bernafas dengan paru-paru, manusia juga bernafas dengan paru-paru ya. Paru-paru kita itu terletak di sini, di dalam dada ini ya. Ada paru-paru di sini. Nah, di sini jantung, di bagian yang terbelah dua itu adalah paru-paru, dan di dalamnya itu ada tulang dulu. Nah, kemudian di dalam tulang itu ada paru-paru. Jadi tulang yang ada di dada kita ini menjaga paru-paru itu supaya terlindungi. Alat pernafasan kita itu supaya terlindungi. Nah, jadi kita tahu sekarang bagaimana hewan itu jika dikelompokkan berdasarkan alat pernafasannya. Jadi ikan itu bernafas dengan insang, amfibi itu bernafas dengan kulit dan paru-paru, sedangkan reptilia itu bernafas dengan kulit, burung bernafas dengan pundi-pundi hawa atau kantung hawa, sedangkan mamalia itu bernafas dengan paru-paru. Contoh mamalia lainnya itu kuda ya, singa, harimau ya, hewan-hewan pada umumnya ya. Bahkan hewan peliharaan pun bernafas dengan paru-paru, seperti kucing dan anjing itu juga bernafas dengan paru-paru. Nah, kita lanjut ke alat geraknya ya. Ikan itu biasanya menggunakan sirip dan ekor. Nah, fungsinya itu ya sudah jelas ya, nggak mungkin untuk berlari ya, pasti untuk berenang. Nah, lanjut ya, amfibi. Amfibi itu biasanya bergerak dengan kaki ya. Berjalan ya, melompat ya, dan berenang juga ya. Karena amfibi itu bisa hidup di darat dan di perairan. Untuk reptilia ya, kaki buaya, itu biasanya buaya itu kan menggunakan kaki. Nah, kalau untuk alat geraknya ya, otot perut itu ular biasanya. Kalau misalnya dengan kaki, dayung itu penyu. Penyu itu termasuk reptil ya. Penyu termasuk reptil. Nah, fungsinya ya berjalan, merayap, memanjat, dan berenang. Oke. Yang memanjat kira-kira apa? Oke, ular ya. Ular itu bisa memanjat. Ular sangat ahli dalam memanjat pohon. Biasanya pohon itu akan dililit naik ke atas seperti spiral ya. Seperti itu. Nah, lanjut ya. Burung. Nah, sayap burung, burung kakak tua misalnya. Kaki burung unta. Alat geraknya tuh. Alat geraknya sayap. Sayap itu gunanya ya jelas untuk berjalan. Kaki ya, maksudnya kakinya untuk berjalan, berlari. Nah, kalau sayap ya jelas untuk terbang dan berenang. Seperti halnya kaki bebek ya. Bebek itu kan termasuk bangsa burung juga. Jadi bangsa burung itu ada termasuk ayam, itu termasuk bangsa burung, bebek, dan angsa itu juga termasuk bangsa burung ya.
intinya burung itu cenderung dia memiliki bulu. Nah, bedakan bulu dengan rambut ya. Tapi kebanyakan orang menyebut bulu itu ya pada bagian-bagian tertentu pada manusia itu disebut bulu. Sebenarnya bulu itu adalah apa yang ada pada hewan seperti ayam, seperti halnya burung ya. Bulu, kalian punya sapu bulu, nah itu seperti itu bulu ya. Ada kerangka bulunya, ada serat-serat bulunya, serat-serat halusnya. Nah, itulah bulu. Sedangkan mamalia seperti manusia, kucing, anjing itu berambut ya. Berbeda kan dengan bulu. Nah, kalau kalian lihat bulu ayam itu kalau dicabut, nah itu kan beda dengan rambut ya. Jadi mamalia itu berambut bukan berbulu ya. Kadang kan ada yang bilang bulu apa misalnya bulu hidung gitu. Kalau dibayangkan bulu hidung mungkin nanti tumbuh bulu ayam di hidungnya seperti itu. Bukan ya, sebenarnya yang benar itu adalah manusia itu keseluruhannya itu berambut bukan berbulu ya. Tapi kadang ada karena kebiasaan ada yang menyebutkan bulu apa misalnya bulu hidung seperti itu ya, bulu mata, padahal seharusnya bukan bulu mata, rambut mata, rambut hidung, tapi karena sudah terbiasa seperti itu ya agak sulit memang diubah, tetapi tetap saja kalian harus tahu bahwa yang benar itu adalah rambut. Oke. Nah, pada burung, nah itu ya ada berjalan, berlari, terbang dan berenang. Sedangkan pada mamalia itu pada umumnya menggunakan kaki. Kerbau, sapi, dan kuda. Nah, berjalan, berlari, melompat, dan berenang. Nah, mamalia itu juga ada yang bergerak menggunakan sirip. Nah, ternyata mamalia itu tidak hanya hidup di darat. Mamalia bernafas dengan paru-paru, ya. Tetapi khusus pada ikan paus dan lumba-lumba itu adalah hewan ya, ikan yang tidak bernafas dengan insang, tetapi ikan yang bernafas dengan paru-paru. Sehingga dia dihitung juga sebagai mamalia yang bergerak dengan alat gerak sirip. Sehingga itu digunakan untuk berenang. Oke, lanjut ya. Masih di pembelajaran 2 ya. Nah, muatan bahasa Indonesia. Nah, kembali kita ke menentukan ide pokok dalam kalimat utama. Nah, dalam suatu paragraf atau teks tulis, ide pokok dapat dijumpai dalam kalimat utama. Nah, kalimat utama berisi informasi utama yang menjelaskan dasar permasalahan di dalam teks. Nah, kalimat utama itu biasanya terdapat di awal, di tengah, di akhir, atau pada paragraf campuran ya. Kalimat utama terkadang bisa ditemukan pada awal dan akhir paragraf. Jadi ada juga karakteristik paragraf di mana kalimat utamanya bisa muncul di awal paragraf dan bisa muncul juga di akhir paragrafnya. Jadi 2 kali dia muncul kalimat utamanya. Jadi supaya tidak bingung dalam menentukan ide pokok, terkadang bisa muncul secara bersamaan dalam satu paragraf itu 2 kalimat utama sekaligus di awal dan di akhir, tetapi tetap itu sama dia karakteristik kalimat utamanya. Oke, lanjut ya ke pembelajaran 3. Nah, jadi di pembelajaran 3 itu lebih cenderung ke PPKN ya, nilai-nilai yang terkandung dalam tiap sila pada Pancasila. Nah, sila ke-1. Jadi nilai yang terkandung itu adalah masyarakat Indonesia itu mengakui Tuhan adalah pencipta alam semesta. Sedangkan sila kedua ya. Sila kedua apa sila kedua? Ketuhanan yang Maha Esa yang pertama. Yang kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, jadi mengakui adanya persamaan derajat antara sesama manusia sehingga setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban yang sama. Jadi kita harus istilahnya tidak membeda-bedakan ya antara ras, suku, bangsa, agama itu tidak bisa dibeda-bedakan. Jadi bahkan derajatnya, maksudnya kita tidak boleh membedakan si A kaya, si B kaya, si C miskin. Nah, seperti itu. Jangan seperti itu ya. Nah, itu sudah melanggar sila kedua kalau kalian sampai membeda-bedakan teman seperti itu. Nah, lanjut ya.
sila ketiga. Ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia. Ya, jadi diwujudkan dengan rasa cinta terhadap tanah air dan rela berkorban bagi bangsa dan negara. Nah, persatuan Indonesia ya. Jadi dengan kita cinta kepada tanah air, kita bangga menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Nah, dari situlah kita bisa mewujudkan cita-cita dari sila ketiga, yaitu persatuan Indonesia. Nah, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Nah, di sini nilai-nilainya adalah sebagai pedoman dalam upaya penyelesaian masalah yang terjadi di masyarakat. Misalkan kalian ada masalah ya di kelas, baik di rumah, itu kalian harus selesaikan dengan cara musyawarah. Artinya tidak boleh egois, tidak boleh juga menyalahkan. Artinya kita harus saling mendengarkan, saling berdiskusi ya. Jadi saling menerima masukan dan pendapat satu sama lain. Nah, kalau misalnya kalian sudah egois, kalian tidak mau mendengarkan pendapat orang, kalian hanya ingin menang sendiri, kalian marah-marah, nggak sabaran, nah itu sudah melanggar sila keempat ya. Seperti itu ya. Nah, sekarang sila kelima ya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, pada sila kelima itu adalah mengharapkan agar masyarakat Indonesia tidak melakukan perbuatan yang dapat merugikan kepentingan umum. Nah, apa maksudnya ya? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, tidak melakukan perbuatan yang, nah, jadi secara menyeluruh ya, secara umum gitu. Di setiap tempat itu ada peraturan kan. Nah, kita diwajibkan untuk mematuhi peraturan. Jadi dengan peraturan itu dibuat secara adil. Jadi jika misalnya si A adalah orang kaya, si B adalah orang miskin, seperti itu misalnya. Si A yang orang kaya ini melanggar, tidak dihukum. Padahal sudah salah berdasarkan aturan. Tapi si B yang miskin, ketika dia melanggar aturan, itu dihukum. Nah, itu sudah tidak sesuai dengan sila kelima ya. Hukum sudah nggak adil namanya. Nah, jadi ketika kalian mengharapkan sila kelima ini bisa terwujud, nah, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, kalian harus bisa menjadi sosok yang adil. Sosok yang adil itu bagaimana? Ya, coba kalian pernah mungkin berbagi kepada adik kalian, siapa yang punya adik 2 misalnya, kalian berikan adik kalian 2 snack. Nah, adik kalian yang pertama, adik kalian yang kedua, kalian berikan 2 snack juga. Nah, itu bisa disebut juga adil ya. Tetapi kadang adil itu tidak selalu berpatokan pada jumlah ya, jumlah pemberian. Kadang adil itu juga bisa melihat situasi sesuai dengan kebutuhan. Nah, kalau misalnya orang yang sudah mapan keadaan ekonominya gitu ya, sudah bisa beli mobil, sudah bisa punya rumah mewah seperti itu. Nah, tiba-tiba pemerintah ya dalam situasi pandemi seperti ini ya, kan menyalurkan bantuan ke masyarakat. Nah, menyalurkan bantuan berupa beras, sembako. Nah, tiba-tiba karena berdasarkan asas adil ini ya, pemerintah juga menyalurkan kepada orang kaya. Nah, gitu. Nah, itu sebenarnya adil yang kurang tepat ya. Adil yang tepat itu adalah adil yang sesuai dengan kebutuhan juga. Jadi perlu dilihat kebutuhannya seperti apa. Nah, itu ya perihal ke nilai-nilai yang ada dalam sila Pancasila. Lanjut. Nah, letak geografis ya pada pembelajaran 3. Nah, ini ya. Jadi kalian sudah mencari informasi juga tentang letak geografis negara Indonesia. Nah, jadi letak geografis itu adalah letak wilayah yang dilihat dari kenyataannya di permukaan bumi. Ya, jadi berdasarkan kondisi aslinya. Nah, batas wilayah Indonesia berdasarkan letak geografisnya. Nah,
Ya, di sebelah timur itu ada Samudra Pasifik ya. Sebenarnya timur tapi agak ke utara sedikit. Nah, dan Papua Nugini. Nah, sedangkan di sebelah utara itu ada Selat Malaka, Laut Andaman, Laut Tiongkok Selatan, dan Laut Sulawesi, Samudra Pasifik, dan Malaysia Timur. Nah, di sebelah barat itu ada Samudra Hindia. Barat tapi agak ke selatan ya. Di bawahnya juga. Nah, sebelah selatan itu ada Australia, Samudra Hindia, Laut Timur, dan Laut Arafuru ya. Oke, lanjut ke pembelajaran selanjutnya. Nah, ini ya letak astronomis. Nah, ini adalah garis lintang ya. Garis lintang itu adalah garis yang mendatar, sedangkan garis bujur itu adalah garis yang tegak ya. Letak astronomis itu adalah letak wilayah yang dilihat dari posisinya di garis lintang dan garis bujur. Nah, ini juga kalau disilangkan itu menjadi koordinat ya. Nah, jadi letak astronomis Indonesia itu adalah 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan ya, sampai 11 derajat lintang selatan, dan di antara 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 derajat bujur timur. Nah, pada pembelajaran 3 lagi. Nah, kalimat utama dan kalimat penjelas. Ini adalah muatan bahasa Indonesia lagi ya. Nah, selain kalimat utama, dalam suatu paragraf atau teks terdapat juga kalimat penjelas. Nah, ini adalah kelanjutan dari kalimat utama itu tadi. Nah, kalau kalimat utama itu muncul berdasarkan ide pokok, sedangkan kalimat penjelas itu adalah muncul ketika sudah terancang kalimat utamanya. Nah, jadi pada kalimat penjelas itu berisi informasi tambahan untuk menjelaskan lebih rinci hal-hal yang disampaikan pada kalimat utama. Nah, dapat berisi informasi tambahan, alasan, atau sanggahan yang mendukung pernyataan pada kalimat utama, sehingga disebut juga kalimat pendukung. Oke. Nah, contoh paragrafnya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Beberapa jenis serangga menggunakan kaki mereka untuk berjalan. Ada juga serangga yang menggunakan kaki mereka untuk melompat. Selain itu, ada beberapa jenis serangga yang menggunakan kaki mereka untuk berenang dan berjalan di atas air. Wah, hebat ya, berjalan di atas air. Nah, ini adalah kalimat utama ya. Yang warna pink ini adalah kalimat utama. Sedangkan ini adalah kalimat penjelasnya. Nah, jadi kalimat utamanya itu adalah serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Nah, jadi sebenarnya kalau dicari ide pokoknya, maka ini adalah alat gerak yang digunakan oleh serangga gitu ya. Alat gerak serangga gitu misalnya. Serangga menggunakan 6 kakinya untuk bergerak. Bisa juga jadi ide pokok ya. 6 kaki serangga digunakan untuk bergerak, seperti itu ide pokoknya. Nah, jadi dari paragraf ini, maka ini termasuk paragraf apa? Paragraf deduktif. Ya, kenapa paragraf deduktif? Karena kalimat utamanya terdapat di awal paragraf. Lanjut ya, pembelajaran 4. Nah, ini kondisi geografis di Indonesia ya. Nah, ya. Jadi Pulau Sumatera. Nah, Pulau Sumatera itu batas wilayahnya. Nah, ada di bagian utara itu ada Teluk Benggala, ada Malaysia dan Thailand. Kemudian di timur ada Selat Malaka dan Pulau Kalimantan. Barat Samudra Hindia, selatan Selat Sunda dan Pulau Jawa. Nah, keadaan alamnya itu Selat Malaka, Danau Toba, Sungai Musi, Gunung Kerinci, dan Gunung Luser. Jadi di Pulau Sumatera ya itu ada bermacam-macam keadaan alam ya, seperti halnya di Selat Malaka, Danau Toba. Nah, Danau Toba ini yang Pak Guru tahu ada di Sumatera ya. Ini adalah danau yang memiliki pulau di dalam danaunya. Nah, itu ya. Kalau biasanya pulau itu adalah daratan kecil yang dikelilingi oleh lautan. Nah, di sini ada ya, di dalam
di dalam Pulau Sumatera itu ada danau ya, Danau Toba, dan di dalam Danau Tobanya itu ada pulau. Itu disebut Pulau Samosir. Nah, pulau yang dikelilingi oleh danau. Jadi berbeda artinya sekarang. Ya. Artinya daratan kecil yang dikelilingi oleh perairan itu sudah disebut pulau. Nah, di sana di Pulau Jawa ya. Di Pulau Jawa itu ada batas wilayahnya Pulau Kalimantan, ada di utara ya. Di timurnya ada Selat Bali dan Pulau Bali, dan di barat ada Selat Sunda, selatan ada Samudra Hindia. Keadaan alam ya ada Sungai Bengawan Solo, Danau Ranukumbolo, dan Gunung Semeru. Nah, ini masih banyak lagi ya. Nah, ada Pulau Kalimantan, ada Pulau Sulawesi ya. Kalian bisa screenshot dan catat ya videonya. Kalau misalnya kalian supaya tidak ulang-ulang nonton videonya, kalian bisa catat, screenshot dan catat. Kalau kalian ingin mencatat, nah jangan terlalu banyak menghafal juga ya. Yang jelas kalian tahu dasar-dasarnya ya, seperti halnya ada Pulau Kalimantan, ada Sulawesi. Nah, hal-hal yang seperti ini ya, penjabarannya di utaranya ada seperti ini. Nah, ini supaya kalian paham saja gitu ya. Apa sih yang dimaksud batas wilayah? Apa sih yang dimaksud dengan keadaan alam seperti itu? Dan ini tidak perlu terlalu dihafalkan gitu ya. Tapi kalau kalian bisa tahu dan hafal, itu akan lebih bagus ya. Nah, biasanya kalau kalian tahu dan memahami, itu biasanya kalian langsung main ke tempatnya. Nah, kalian datang langsung nih, misalnya di Sulawesi, kalian langsung datang ke Sungai Poso, Danau Tempe, Gunung Kelabat, dan Gunung Lakon. Nah, itu kalian akan lebih mudah untuk mengingatnya. Nah, di sini supaya sekedar tahu saja ya, kalau kalian ingin cari tahu, silakan cari informasi tentang keadaan alam yang ada di Sulawesi. Siapa tahu ada yang ingin rekreasi ke Sulawesi atau ke Kalimantan ya. Nah, ini Lombok ya. Nah, di Lombok ini termasuk kawasan Lombok ya. Nah, ada juga Papua. Nah, pulau yang paling besar di Indonesia itu adalah Pulau Papua. Ya, Pak Bayu berikan waktu untuk men-screenshot jika ingin dicatat. Oke. Lanjut. Nah, sikap gotong royong pada muatan PPKN ya. Sesuai nilai Pancasila ya. Kerjasama adalah suatu bentuk budaya bangsa Indonesia yang disebut gotong royong. Nah, kalian kalau misalnya pada saat belajar normal ya, nah kalian biasanya melakukan piket di pagi hari. Kalian mengerjakan piket itu nggak mungkin sendiri kan, pasti juga dibantu teman-teman atau bahkan guru juga bisa membantu kalian dalam membersihkan ruang kelas. Nah, inilah yang disebut dengan gotong royong ya. Jadi dengan gotong royong, nah masyarakat ya, tidak hanya masyarakat saja, tapi warga sekolah nah juga memiliki tujuan yang sama untuk mewujudkan kepentingan bersama tanpa memperdulikan perbedaan suku maupun golongan. Nah, jadi tanpa membeda-bedakan, kita harus memiliki sikap gotong royong. Lanjut ya di pembelajaran 4. Nah, menentukan ide pokok suatu teks. Nah, jadi hal yang perlu dilakukan adalah membaca teks secara keseluruhan, mencari kalimat utama teks tersebut, menemukan informasi dalam kalimat utama. Nah, itu ya. Jadi dalam kalimat utama itu perlu dibedah lagi. Informasi apa sih yang paling dipaparkan dalam kalimat utamanya. Nah, itu ya yang harus kalian lakukan untuk menentukan ide pokok suatu teks. Nah, pada pembelajaran 5 ya, alat gerak pada hewan vertebrata dan alat gerak pada hewan invertebrata. Nah, di pembelajaran 5 ya, berdasarkan ada atau tidaknya tulang belakang di dalam tubuhnya, hewan dibedakan menjadi 2, yaitu hewan vertebrata itu memiliki tulang belakang dan hewan invertebrata itu tidak memiliki tulang belakang. Nah, yang memiliki tulang belakang contohnya kelinci, kucing, paus, ular, dan katak ya. Manusia pun sebenarnya termasuk kategori vertebrata ya, karena manusia itu memiliki tulang belakang, sedangkan hewan yang tidak memiliki tulang belakang itu siput ya, semut, cacing, dan kupu-kupu. Ya, cacing itu kan lunak ya, tidak ada tulang belakang ya. Pembelajaran 5. Nah, dalam mengembangkan ide pokok. Nah, ketika kalian membuat sebuah paragraf ya, Pak Guru kan sudah pernah nih menguji kalian untuk membuat
mengembangkan ide pokok dan menjadikan itu sebuah paragraf. Nah, jadi langkah-langkah untuk membuat sebuah paragraf berdasarkan ide pokok yaitu yang pertama itu adalah menentukan topik dari paragraf yang akan dibuat. Kemudian menentukan ide pokok dari paragraf atau teks yang akan dibuat. Kemudian membuat sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama dari paragraf yang akan dibuat. Nah, jadi di awal itu kita menentukan topik dulu ya. Topik apa misalnya? Topiknya tentang sistem gerak misalnya. Nah, kemudian tentukan ide pokok. Nah, sistem gerak hewan misalnya. Nah, ide pokoknya sistem gerak hewan. Nah, buatlah sebuah kalimat yang berisi ide pokok tersebut untuk menjadi kalimat utama. Nah, bagaimana supaya sistem gerak hewan itu menjadi kalimat utama? Nah, itu perlu kalian pikirkan lagi ya, supaya itu bisa menjadi kalimat utama. Misalkan sistem gerak hewan memiliki karakteristik yang berbeda-beda seperti itu misalnya. Nah, itu sudah menjadi kalimat utama ya. Nah, kemudian mengembangkan kalimat dan ide pokok tersebut menjadi beberapa kalimat. Nah, itulah ketika dikembangkan menjadi beberapa kalimat, itu sudah menjadi kalimat utama. Nah, kemudian ketika kalian sudah bisa menulis beberapa kalimat yang berisi informasi-informasi tambahan, kalimat-kalimat lanjutannya itu, dan mendukung kalimat utama yang telah dibuat, itu kalian sudah berhasil membuat kalimat penjelasnya. Nah, ketika itu sudah mau nyambung antara kalimat utama dengan kalimat-kalimat penjelasnya, itu nyambung, maka itu sudah menjadi paragraf ya. Ketika itu sudah tersusun menjadi kalimat yang padu, maka itu sudah menjadi paragraf yang bagus. Nah, kemudian ada muatan SBDP. Nah, ini ya, jenis-jenis gambar ilustrasi. Itu ada gambar realis, gambar yang dibuat sesuai dengan kenyataan atau keadaan yang sebenarnya. Kemudian karikatur, gambar yang dilebih-lebihkan, ada perubahan bentuk pada tiap karakternya. Nah, mungkin kalian pernah melihat gambar ya, tokoh siapa misalnya, nah itu kepalanya dibesarkan, badannya agak kecil. Nah, itu termasuk karikatur ya. Kemudian kartun, gambar yang mengandung humor, terlihat lucu dan mengundang tawa. Nah, cenderung seperti itu kartun ya. Biasanya karakteristik warna pada kartun itu warnanya itu solid. Jadi tidak tidak baku ya, tidak terlalu berat dalam pengkomposisian warna. Jadi ketika kulitnya berwarna krem ya krem saja seperti itu. Nah, itu karakteristik pada pewarnaan kartun. Sedangkan gambar dekoratif itu biasanya gambar dekorasi, gambar yang dibuat dengan tujuan menggambar bentuk benda menjadi lebih indah. Misalnya kalian menghias pot atau menghias keramik atau tembok kalian dengan cat-cat yang bagus. Nah, seperti tembok di sekolah itu ya, sudah diberikan dekorasi dengan alam seperti itu ya. Itu termasuk juga dekoratif ya. Nah, pembelajaran 6, muatan bahasa Indonesia. Membuat teks berdasarkan ide pokok. Nah, ini ya. Nah, kalian sudah pernah mengerjakan ini, jadi ini sudah bisa di-skip ya. Membuat gambar ilustrasi. Nah, di sini berikut langkah-langkah dalam membuat gambar ilustrasi. Menentukan tema. Tema ilustrasi harus sesuai dengan teks atau bacaan yang akan diilustrasikan. Ya, tentu saja seperti itu ya. Nah, pada saat kemarin temanya itu adalah tentang anjing peliharaannya si Yuda. Nah, itu Yuda yang pencinta hewan itu ya. Nah, itu temanya ya. Itu adalah tema yang sudah Pak Guru berikan dan kalian harus buatkan gambarnya. Nah, membuat gambarlah slide sketsa atau rancangan gambar terlebih dahulu. Nah, setelah itu baru kalian mewarnai ya. Kalian sudah melalui proses ini. Nah, alat gerak hewan vertebrata dan invertebrata. Perbedaan antara hewan vertebrata dan invertebrata adalah, nah ini ya, memiliki tulang belakang, invertebrata tidak memiliki tulang belakang. Kemudian vertebrata memiliki bagian tubuh yang umum seperti kepala, leher, dan badan, sedangkan invertebrata itu lebih sederhana, memiliki anatomi tubuh yang masih sederhana. Coba kalian bayangkan cacing ya, itu ular kepalanya mana, lehernya mana, dan badannya mana ya. Jadi
Itulah yang dimaksud sederhana ya. Oke. Kemudian vertebrata memiliki alat pencernaan yang memanjang dan mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Nah, invertebrata memiliki alat pencernaan yang masih sederhana ya. Jadi lurus saja sih mungkin. Ya, kalau dibilang ular ya. Ular itu memakan melahap mangsanya kemudian langsung ditelan langsung digilas di perut. Nah, itu lurus ya. Kalau misalnya manusia ya atau hewan-hewan lainnya itu cenderung ya harus ada lambung, masuk ke lambung kemudian masuk ke usus 12 jari, kemudian ke usus besar, baru akhirnya ke pembuangan ya, ke saluran pembuangan. Nah, memiliki alat pencernaan yang memanjang mulai dari mulut sampai alat pembuangan. Nah, gitu ya. Sedangkan vertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral ya. Vertebrata. Nah, sedangkan invertebrata memiliki bentuk tubuh simetri bilateral atau simetri radial. Nah, ini coba kalian cari tahu juga ya, Pak Guru belum sempat cari tahu apa sih itu simetri bilateral dan apa itu simetri radial. Nah, vertebrata itu contohnya ikan, amfibi, reptilia, burung dan mamalia. Oke. Untuk invertebrata contoh hewannya itu cacing, serangga ya. Serangga tidak bertulang belakang dan hewan lunak. Hewan lunak contohnya apa? Ya siput seperti itu ya, lunak dia. Dan seperti kepiting ya. Kepiting itu termasuk lunak dia. Tulangnya justru berada di luar ya. Cangkang itu termasuk tulangnya kepiting. Sekian untuk pendalaman materi dari subtema 1 pembelajaran 1-6 ya pada buku tema 1. Nah, untuk sekarang kalian bisa melanjutkan baik itu evaluasi atau beristirahat. Nah, kalian bisa lanjutkan ke evaluasi untuk menjawab soal-soal latihan ya. Ini adalah pembahasan terakhir di tema 1 subtema 1 materi kelas 5 ya. Nah, baik, sampai jumpa anak-anak.